Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KKN Talks untuk warga RW 06 Kelurahan Pandian Lamper, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang, serta masyarakat yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Akmal Gani Aryansyah, mahasiswa program studi kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dan sebagai peserta KKN Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2021. Video ini adalah video salah satu program saya di RW 06 Kelurahan Pandian Lamper. Video ini dibuat di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 dan di tengah-tengah masa PPKM. Semoga di masa ini kita selalu diberi kesehatan. Video ini saya akan membahas salah satu topik yang berhubungan erat dengan pandemi COVID-19. Topik tersebut adalah vaksinasi COVID-19. Sebelum melangkah lebih lanjut, saya telah menyiapkan materi pembahasan topik vaksinasi COVID-19 dalam bentuk tulisan, yaitu infografis. Ada dua jenis infografis. Yang pertama, infografis mengenai informasi vaksinasi COVID-19, dan yang kedua adalah Q&A atau pertanyaan dan jawaban seputar vaksinasi COVID-19. Kedua infografis ini untuk warga RW 06, saya akan menyerahkan kepada Ketua RW 06, yaitu Bapak Hartono, yang kemudian akan disebarluaskan melalui grup WA. Kemudian untuk Anda, masyarakat umum, bisa melihat di halaman Instagram dan Facebook KKN saya, yaitu ini. Dan atau jika ingin lebih cepat, Anda bisa mengklik di link pada deskripsi video ini. Baik, kita mulai saja. Vaksinasi COVID-19 sering kita dengar mulai dari tahun lalu hingga saat ini sudah direalisasikan pemerintah. Nah, vaksinasi COVID-19 ini adalah salah satu upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Kita sering mendengar kata-kata vaksinasi, vaksin, dan sebagainya. Saya akan membahas secara singkat. Pertama, apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh di mana seseorang akan kebal atau terlindungi terhadap suatu penyakit tertentu, dan apabila terpapar, orang tersebut tidak akan mengalami sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Seorang tersebut akan diberi vaksin. Nah, apa itu vaksin? Vaksin adalah suatu produk biologis yang berisi mikroorganisme yang telah mati atau dinonaktifkan, atau bisa bagian dari mikroorganisme tersebut yang merupakan ciri dari mikroorganisme tersebut, bisa juga zat yang dikeluarkan oleh mikroorganisme tersebut, yang kemudian diolah sedemikian rupa sehingga aman untuk diberikan kepada seseorang, dan seseorang tersebut akan menimbulkan reaksi, yaitu pembentukan kekebalan terhadap suatu penyakit yang spesifik. Timbul pertanyaan, apakah vaksin adalah obat? Vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari COVID-19 dan tidak menimbulkan sakit yang berat. Vaksin ini, seperti yang saya bilang, adalah salah satu upaya. Beberapa upaya seperti vaksinasi ini, kemudian menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan menjaga juga kondisi tubuh kita agar selalu fit di setiap keadaan. Itu ada beberapa upaya yang lainnya. Lalu, apa tujuan dari vaksinasi COVID-19 itu sendiri? Yang pertama, menurunkan kematian dan kesakitan akibat COVID-19. Yang kedua, mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity untuk mencegah penularan dan melindungi kesehatan masyarakat.
Yang ketiga, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Dan yang keempat, menjaga produktivitas dan meminimalisir dampak sosial dan ekonomi. Kemudian, bagaimana vaksin itu bekerja di dalam tubuh kita? Ini bisa juga disingkat sebagai 3M. Mengenali virus atau bakteri penyebab penyakit, melawan penyakit dengan memproduksi antibodi, dan mengingat penyakit dan cara melawannya. Lalu siapa sasaran penerima dari vaksinasi COVID-19 ini? Kelompok penerima vaksinasi COVID-19 saat ini hingga sekarang adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia yang berusia lebih dari sama dengan 12 tahun. Dan kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mengeluarkan surat edaran tentang vaksinasi tahap 3 bagi masyarakat rentan, masyarakat umum lainnya, dan anak berusia 12 hingga 17 tahun. Dikeluarkan surat edaran ini berdasarkan beberapa pertimbangan, mulai dari peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19 pada anak-anak. Dikabarkan terdapat kasus konfirmasi sebanyak 260.000 pada anak usia 0 hingga 18 tahun, di mana lebih dari 108.000 dialami oleh anak berusia 12 hingga 17 tahun. Itu sekarang dapat dibuka untuk masyarakat di atas 12 tahun. Untuk caranya saya akan memberikan pada akhir video ini. Kemudian ada pertanyaan, siapa saja yang boleh dan tidak boleh diberi vaksin COVID-19 ini? Yang pertama yang boleh, yaitu mereka orang-orang yang sehat dapat diberikan vaksinasi COVID-19 ini. Kemudian, apa yang tidak boleh? Yaitu orang yang sedang sakit. Jika sedang sakit, maka harus sembuh dari penyakitnya terlebih dahulu dan dipastikan oleh dokter dapat menerima vaksinasi setelah sembuh. Kemudian adalah orang dengan penyakit penyerta yang tidak terkontrol. Penyakit penyerta itu seperti diabetes dan hipertensi. Hal ini akan dicek oleh petugas kesehatan yang melayani vaksinasi. Yang pertama, bertanya-tanya riwayat kesehatan, dan kemudian pengecekan beberapa hal yang penting seperti tekanan darah, suhu. Hal ini untuk memastikan orang itu sehat, dan jika ada komorbid atau penyakit lainnya seperti diabetes dan hipertensi, ini masih dalam kondisi terkontrol, di mana diabetes dapat dicek melalui gula darah sesaat, seringkali melalui ini dengan kadar di bawah 200 mg per desiliter. Kemudian untuk tekanan darah, hipertensi yang terkontrol di bawah 140/90, bahkan lebih baik jika dalam range normal, yaitu 120/80. Kemudian orang yang tidak bisa selanjutnya yaitu tidak sesuai dengan rentang umur. Hingga sekarang sudah bisa diberikan pada anak berusia 12 tahun ke atas. Kemudian orang dengan memiliki riwayat atau penyakit autoimun. Hal ini perlu dipastikan oleh dokter dia dapat diberi vaksinasi atau tidak. Kemudian orang dengan penyintas COVID-19 atau orang yang sedang terkonfirmasi COVID-19. Orang ini dapat diberi vaksin setelah dia sembuh dan menunggu waktu sesuai rekomendasi dari dokter. Kemudian yang terakhir adalah wanita hamil dan menyusui. Kemudian ada pertanyaan, apakah vaksin COVID-19 itu aman? Vaksin yang diproduksi massal sudah melewati beberapa
uji tahap, proses yang panjang. Dan hal tersebut harus memenuhi yang pertama, aman, ampuh, stabil, dan efisien dari segi biaya. Aspek keamanan vaksin melalui tahapan uji klinis yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan dan keamanan kesehatan. Vaksin COVID-19 ini terbukti aman dan lolos uji klinis, serta sudah mendapatkan EUA atau Emergency Use of Authorization dari BPOM. Dan apakah ada efek samping dari vaksin COVID-19 ini? Jadi efek samping dari COVID-19 ini dari setiap orang itu berbeda-beda. Tetapi efek sampingnya ini bersifat ringan dan sementara dan tidak selalu ada, yang bergantung pada kondisi tubuh orang tersebut. Efek samping ringan seperti demam dan nyeri. Hal ini wajar tapi harus dimonitor. Melalui tahap uji klinis, efek samping yang berat dapat lebih dahulu terdeteksi hingga dapat dievaluasi lebih lanjut. Manfaat dari vaksin ini jauh lebih besar daripada resiko sakit karena terinfeksi dari SARS-CoV-2 itu sendiri. Apabila nanti terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, petugas kesehatan akan menindaklanjuti gejala-gejala yang timbul. Nah, kemudian apa saja efek samping yang dapat dirasakan dari vaksinasi ini? Kita tahu tadi, saya sempat menyebutkan, yaitu KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Apa itu? Yaitu suatu kejadian yang berhubungan dengan imunisasi itu sendiri atau vaksinasi itu sendiri yang perlu dimonitor dan terjadi setelah diimunisasi atau vaksinasi. KIPI adalah semua kejadian medis setelah imunisasi yang berhubungan dengan efek samping dari vaksin itu sendiri, seperti demam ataupun nyeri otot. Nah, ada beberapa efek samping yang dapat terjadi di seseorang itu, dan efek samping ini bersifat ringan. Yang pertama adalah efek samping lokal, seperti nyeri, kemerahan, ataupun ruam-ruam di bekas sekitar suntikan. Dan kemudian yang kedua adalah reaksi dari sistem seperti demam, nyeri otot, nyeri sendi, kelemahan atau letih, serta sakit kepala. Kemudian ada reaksi lainnya, yaitu edem atau bengkak. Nah, untuk mencegah adanya KIPI ini, maka seseorang setelah vaksinasi diharapkan tetap berada di daerah layanan vaksinasi selama 15 hingga 30 menit. Hal ini bertujuan agar jika seseorang tersebut mengalami hal-hal akibat dari vaksinasi bisa langsung ditolong atau dikonsultasikan kepada petugas kesehatan dan dapat ditangani dengan benar. Dan setelah Anda melakukan vaksinasi, ada pertanyaan, apakah setelah vaksinasi ini Anda kebal terhadap virus SARS-CoV-2 atau penyakit COVID-19 ini? Jadi, vaksin tidak 100% membuat kita kebal dari COVID-19, namun bisa meminimalisir dari dampak jika kita terpapar COVID-19. Begitu, saya tetap merekomendasikan agar tetap divaksin daripada harus terpapar langsung oleh virus tersebut. Jika kalau tidak bisa 100%, maka berapa efikasi dari vaksin itu sendiri? Saya akan memberikan contoh dari vaksin yang kita gunakan saat ini, dan sebagian besar masih digunakan, yaitu vaksin Sinovac. Berdasarkan uji klinis vaksin Sinovac, yang pertama
berada di Turki, yaitu sebesar 91,25% untuk efikasinya. Kemudian yang kedua berada di Brazil, yaitu 78%. Dan yang terakhir berada di Indonesia, yaitu 65,3%. Di sini saya ada tabel. Di sini melihat bagaimana caranya tubuh itu dapat mengenali dari suatu adanya mikroorganisme atau virus atau bakteri itu. Nah, dari sistem imun sendiri itu ada acquired atau didapat dan ada innate. Kita akan membahas sistem imun yang didapat atau acquired. Ada 4 tabel di sini, bisa dibagi 2 kelompok, dipisah di tengah-tengah, yaitu sistem imun aktif dan pasif. Di mana sistem imun aktif itu sendiri ada 2, alami dan buatan. Alami di mana tubuh kita langsung merespon saat kita terpapar oleh virus atau bakteri mikroorganisme itu dan membentuk antibodi. Sementara yang buatan, yaitu hingga sekarang dikembangkan vaksin, media biologis yang berisi virus yang non-aktif atau mati, atau bagian dari virus atau zat yang dikeluarkan oleh virus atau bakteri tersebut, dan tubuh kita akan merespon hal tersebut dan membentuk antibodi juga. Tapi bedanya, untuk yang alami kita terpapar secara langsung virus yang kemungkinan itu adalah aktif. Tapi kalau yang buatan di sini seperti yang telah saya sebutkan, jika virus sudah inaktif ataupun bagian virus atau bakteri tersebut ataupun zat yang dikeluarkan virus atau bakteri tersebut. Kemudian juga memang ada yang bersifat pasif. Di sini ada yang alami dan buatan juga. Alami itu seperti kejadian saat seorang bayi mendapatkan antibodi dari ibunya. Kemudian yang pasif, yaitu dengan kita sering mendengarkan saat ini, yaitu terapi plasma, di mana antibodi seseorang yang telah mengalami atau sembuh atau sudah terbentuk akibat paparan COVID-19 ini didonorkan dengan infus kepada orang yang sedang melawan atau terpapar dari COVID-19 ini. Selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir yang sering kali ditanyakan oleh masyarakat, yaitu apakah vaksin ini halal atau tidak. Komisi Fatwa MUI sudah menetapkan bahwa vaksin produksi Sinovac ini yang sertifikasinya diajukan oleh PT Bio Farma yang sebagai produsen memproduksi vaksin 19 suci dan halal. Hal tersebut dapat Anda lihat di Fatwa MUI 2 tahun 2021 tentang produk vaksin COVID-19 di Sinovac, Life Science, dan PT Bio Farma. Baik, selanjutnya saya akan melihatkan data vaksinasi hingga tanggal yang saya sebutkan ini. Yang adalah data dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 23 Juli 2021 mengenai sasaran vaksinasi yang sudah didapatkan oleh penduduk Indonesia. Pertama, vaksinasi pertama yaitu sebesar 43.717.254 dan ini adalah 20,99%. Kemudian yang vaksinasi kedua yaitu sebesar 17.154.145 dan ini adalah sebesar 8,24%. Kemudian adalah sasaran masyarakat umum dan rentan yang telah divaksinasi di Indonesia. Untuk vaksinasi pertama yaitu sebesar
12.300.771 atau sebesar 8,71%. Dan vaksinasi kedua 2.593.235 atau sebesar 1,84%. Dan untuk sasaran remaja di Indonesia untuk vaksinasi pertama 622.388, sekitar 2,33%, dan vaksinasi kedua sebesar 44 atau masih 0%. Kemudian saya akan memaparkan data di Kota Semarang. Data ini saya ambil berdasarkan data Victory pada tanggal 24 Juli 2021. Ini adalah diagramnya, di mana Kecamatan Gayam Sari di sini terlihat pada 3 terbawah, yaitu dengan persentase orang yang telah melaksanakan vaksin sebesar 10,3%. Nah, yuk kita sebagai masyarakat Indonesia bergotong royong agar Indonesia bebas dari pandemi COVID-19 ini. Kontribusi Anda sangat berharga untuk bangsa dan negara saat ini. Dengan menjaga diri kita sendiri, kita akan menjaga juga keluarga dan orang di sekitar kita yang kita cintai. Ayo segera daftarkan vaksin, dan ini gratis untuk masyarakat Indonesia. Dan ini upaya yang dapat dilakukan oleh kita individu. Bagaimana cara kita dapat vaksin? Nah, saya akan mencantumkan sumber, yaitu dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. Untuk leafletnya dapat Anda lihat di Instagram Dinas Kesehatan Kota Semarang. Saya akan mencantumkan di deskripsi, atau ini adalah linknya. Saya akan menyebutkan secara lisan bagaimana cara untuk mendaftarkan diri Anda. Dan saya akan menyebutkan terlebih dahulu untuk kriteria yang sudah lama, yaitu di atas 18 tahun. Ini dapat dilaksanakan di pelayanan vaksinasi secara umum mulai dari tingkat pertama, yaitu puskesmas dan pelayanan umum lainnya. Untuk langkah pertama, bukalah aplikasi atau web pedulilindung.id pendaftaran vaksinasi. Kemudian login dengan akun. Jika Anda belum memiliki akun, maka buatlah akun. Kemudian isi identitas diri dengan benar. Selanjutnya Anda melihat jika pendaftaran Anda sudah berhasil. Kemudian akan muncul nomor tiket dan Anda telah terdaftar dalam sistem Piker. Nah, jika Anda sudah mendaftar melalui Victory Semarang kota.go.id, mengapa harus tetap melalui pedulilindungi.id? Pendaftaran melalui Victory digunakan untuk pengaturan jadwal layanan vaksinasi. Nah, untuk selanjutnya Anda bisa membaca dan melihat pada poster leaflet yang sudah disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota. Ini Anda bisa segera melaksanakan vaksinasi dan menunggu jadwal giliran Anda vaksinasi. Sehat selalu untuk warga RW 06, Kelurahan Pandan Lamper, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang, serta masyarakat sekalian, agar kita semua bisa survive dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat mencerahkan jika Anda masih ragu mengenai vaksinasi COVID-19 ini. Tunggu di video selanjutnya, akan ada pembahasan topik-topik yang lebih menarik dalam kegiatan KKN saya di RW 06, Kelurahan Pandan Lamper, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang.